Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dipertemukan lagi dalam renungan pagi ini, Rabu 5 Agustus 2026. Patut kita bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Nya kita ada sebagaimana kita saat ini. Tiada hentinya kasih setia Tuhan kepada kita, selalu baru setiap pagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan pekerjaan kita hari ini, marilah kita sejenak datang ke hadirat Tuhan untuk bersekutu dengannya, mendengar kebenaran firman Tuhan, dan merenungkannya di dalam kehidupan kita setiap harinya. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang indah ini, untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu, memohon agar Engkau hadir melalui Roh Kudus Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan renungan pagi ini, kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami, supaya siap menerima firman-Mu. Jamalah setiap orang yang mendengar, agar melalui renungan ini, mereka dikuatkan, dihiburkan, dan diberkati. Pakailah setiap kata yang hamba sampaikan menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan hikmat, tuntunan, dan urapan Roh Kudus, supaya firman yang hamba bagikan boleh menjadi terang dan membawa kehidupan baru bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh acara renungan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita saat ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-24 tertulis demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Korintus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Korintus merupakan sebuah kota yang terkenal dengan kemewahan, perdagangan, dan juga pertandingan olahraga besar yang disebut Isthmian Games, yang hanya kalah terkenal dari Olimpiade pada zaman itu. Jemaat Korintus sangat memahami dunia olahraga, terutama perlombaan lari. Karena itulah Paulus menggunakan ilustrasi seorang pelari. Ia berkata bahwa semua pelari ikut bertanding, tetapi mereka berlari dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hadiah. Pada masa itu, hadiah yang diterima hanyalah mahkota dari daun-daunan yang tidak bertahan lama. Namun Paulus ingin mengajarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Orang percaya tidak sedang berlomba untuk memperoleh mahkota yang fana, melainkan mahkota kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang tetap setia kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 9 ini, Paulus juga sedang menceritakan bagaimana ia sendiri rela melepaskan hak-haknya sebagai rasul demi Injil Kristus. Ia hidup dengan disiplin, mengendalikan dirinya, dan tetap fokus pada panggilan Tuhan. Karena itu, ketika ia berkata, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya, ia bukan hanya memberikan nasihat, tetapi juga membagikan teladan hidupnya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak semua hari terasa mudah. Ada hari-hari ketika kita merasa lelah, kecewa, bahkan ingin menyerah. Banyak pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan kita, sehingga sering kali membuat langkah kita terasa berat. Namun firman Tuhan pagi ini berkata, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang yang paling cepat dibandingkan orang lain. Tuhan memanggil kita untuk tetap setia berlari di jalur yang telah Dia tetapkan. Dalam perlombaan iman, yang Tuhan cari bukanlah siapa yang memulai dengan semangat yang paling besar, tetapi siapa yang tetap bertahan sampai garis akhir. Ketika kita mulai lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Ketika kita mulai goyah, Tuhan menopang kita. Ketika kita merasa berjalan sendirian, sebenarnya Tuhan sedang berjalan di samping kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin pagi ini engkau sedang merasa lelah,
Jangan berhenti. Mungkin engkau merasa doamu belum dijawab. Jangan berhenti. Mungkin engkau merasa usahamu belum membuahkan hasil. Jangan berhenti. Ingatlah setiap langkah kecil yang dilakukan dengan iman tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dia melihat air mata, perjuangan dan kesetiaan kita. Pada waktunya yang indah, Tuhan akan membawa kita mencapai garis akhir dengan kemenangan yang telah Dia sediakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk terus berlari dalam perlombaan iman. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika langkah kami terasa berat. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa sering kali kami menjadi lelah, takut, ingin menyerah karena berbagai persoalan hidup. Ampunilah kami ketika kami lebih melihat besarnya masalah daripada kebesaran kuasa-Mu. Hari ini kami memilih untuk kembali percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, yang akan menuntun setiap langkah kami sampai garis akhir. Bapa, kami berdoa bagi setiap orang yang sedang bergumul. Jamahlah mereka yang sedang sakit, kuatkan mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hiburkan mereka yang sedang berduka, pulihkan mereka yang sedang mengalami keretakan dalam keluarga, dan bukakan jalan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan atau menghadapi masalah yang terasa mustahil. Biarlah mereka merasakan penyertaan-Mu yang nyata. Tolonglah kami agar tetap setia, tetap bertekun, dan tidak pernah berhenti berlari dalam panggilan yang telah Engkau berikan. Ajarlah kami untuk tetap berharap kepada-Mu, sebab kami percaya bahwa setiap perjuangan bersama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap langkah kami, lindungi kami dari segala yang jahat, dan pakailah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan selalu setia di dalam panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam renungan pagi yang berikutnya. Dan selamat bekerja dan melayani di dalam Tuhan. Amin.